Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Fitri, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171165. Hari ini 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG pada kelas 2 SD dengan tema Mari Mengenal Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah ya, kita masih semangat untuk melanjutkan belajar kita. Nah, sebaiknya sebelum kita belajar, kita periksa kerapihan dan kebersihan kelas kita. Ayo, silakan berdiri. Sudah rapi? Sudah bersih? Oke, baik. Silakan duduk kembali. Untuk ketua kelas, mohon mimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini adakah yang tidak hadir? Atau hadir semua? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, kita sebagai anak Indonesia, kita tunjukkan kalau kita tuh cinta Indonesia. Dengan apa? Dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional. Bisa ya? Ya, lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak boleh berdiri. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita, tanah air pelan-pelan. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan anak-anak duduk kembali. Sekarang Ibu tanya dulu,
Boleh nggak Ibu membuat kesepakatan selama kita lagi belajar dari pertama sampai berakhirnya belajar, kita buat kesepakatan. Boleh? Oke. Apa kesepakatannya? Ya, terus apa lagi? Terus ada lagi? Iya, cukup? Cukup. Kalau cukup, sepakat ya. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu apa nak materi kita hari ini? Iya, nah sebelum kita melanjut ke materi ini, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang minggu lalu yang telah kita pelajari sebelumnya ini. Masih ingat? Apa? Mengenai apa kemarin? Iya, ayo belajar Al-Quran. Kalau masih ingat, coba Ibu tanya dulu. Surat An-Nas itu surat yang keberapa? Ya, Salsa? Iya, betul. Ada lagi surat An-Nas. Ada berapa ayat? Ya, Arkan? Ada 6 ayat, betul sekali. An-Nas memiliki arti apa? Ada yang tahu? Ya, manusia. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku semuanya, ternyata masih ingat ya di materi yang sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut materi yang sekarang, yaitu mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Tadi kesepakatan sudah ya. Kita sama-sama sebelum belajar kita ke tujuan pembelajar dulu. Kita baca sama-sama. Yuk, 1. Siswa dapat mengetahui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memelihara, yang maha melindungi dan maha mengetahui, dan yang maha teliti. Siswa dapat menunjukkan perilaku tawakal, rajin belajar, rasa ingin tahu sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, Al-Khabir dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga, siswa dapat menyebutkan Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, Al-Khabir beserta artinya dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, adakah yang sudah pernah mendengar istilah Asmaul Husna? Sudah. Apa itu Asmaul Husna? Nama baik Allah. Apakah ada yang sudah pernah mendengar Asmaul Husna tentang Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, Al-Khabir? Sudah. Baik. Apakah ada yang tahu arti Asmaul Husna dari Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir? Ada yang tahu? Ada? Al-Hafiz, kemarin itu apa artinya? Iya, betul. Selanjutnya Al-Wali. Maha mengetahui. Al-Alim. Maha melindungi. Al-Khabir. Maha teliti. Nah, itulah ya salah satu nama Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian simak ya. Nanti karena ada permasalahan dari setiap kelompok dari video yang Ibu tayangkan.
sempurna. Berdoa kita meminta kepadanya. Berusaha itu Allah yang menyuruhnya. Bertawakal itu menyerah kepadanya, kepada Allah yang Maha memelihara. Maha mencintai dan Maha memberi pertolongan. Maha mencintai dan Maha memberi pertolongan. Al-Wali, 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 Al-Wali. Allah sangat cinta dan memberi pertolongan pada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, yang benar-benar cinta dan mengabdi kepadanya. Para rasul, para nabi, dan juga para wali, mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Mereka mendapatkan perlindungan dari Allah. Al-Alim, Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Al-Alim, Al-Alim, Allah Maha mengetahui, mengetahui segala sesuatu yang nyata dan yang tersembunyi, yang sudah terjadi dan belum terjadi. Mengetahui yang di daratan, mengetahui yang di lautan, mengetahui isi hatimu, mengetahui segala-galanya. Allah Maha mengetahui yang nyata dan tersembunyi, yang Maha mengetahui bisikan di dalam hati. Allah Maha teliti terhadap semua ciptaannya, berjuta-juta makhluknya menurut kehendaknya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti. Nah, itu tadi kita sudah menonton video beberapa tentang Asmaul Husna ya. Jadi, pentingnya kita mengenal Allah. Kenapa kita harus mengenal Allah? Karena kita biar lebih dekat dengan Allah. Yaitu tadi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, langit, bumi, dan seluruh alam semesta. Tidak ada Tuhan selain Allah ya. Sini ada dalilnya nak ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Ada yang bisa membacakan surat Al-Ikhlas? Ya, silakan Arkan. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Iya, betul. Itulah artinya qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Kenapa dia Maha Esa? Karena tidak ada Allah selain memang Allah tersebut, ya. Allah tidak diperanakan.
Nah, tadi kita sudah menghafal beberapa Asmaul Husna. Yang pertama tadi Al-Wali, Al-Hafiz. Terus ada apa lagi? Al-Khabir, Al-Alim. Kalau Al-Hafiz tadi kata kawannya tadi artinya apa? Maha memelihara. Kenapa nak maha memelihara? Karena Allah Subhanahu wa taala memelihara alam semesta ini. Siapa lagi yang memelihara kalau bukan Allah? Termasuk kita ini manusia yang memelihara itu siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Selain alam semesta ini yang dipelihara oleh Allah, ada lagi yang dipelihara. Apa? Yaitu amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Apalagi selain amal, ada lagi yang dipelihara, yaitu kita dipelihara dari apa nak? Musibah, ya. Nah, itulah nak, makanya Allah itu Al-Hafiz dalam Al-Husnanya ya, artinya itu maha memelihara. Allah tersebut memelihara alam semesta ini dengan sempurna dan baik. Ya, jadi kalian harus tahu Al-Hafiz itu maha memelihara, bukan memelihara ayam aja yang kayak manusia pelihara kucing atau memelihara yang lainnya, ya. Allah juga maha memelihara, tidak ada yang melebihi dari Allah. Jadi kita harus bersyukur karena kita masih dipelihara oleh Allah, ya. Seperti kita memelihara kucing di rumah. Nah ya, punya kucing di rumah? Ya. Nah, seperti itulah kita sayang sekali dengan kucing kita. Gitu juga Allah memelihara kita dengan sayang. Makanya kita harus apa? Harus baik terhadap Allah dan ciptaan Allah. Selanjutnya tadi juga nak ya, selain Al-Hafiz ada Al-Alim. Al-Alim apa artinya, ada yang tahu? Apa arkan? Maha mengetahui. Jadi ya, maha mengetahui itu seperti apa nak? Maha mengetahui itu Allah tidak bisa dibohongi. Ya, jadi Allah itu maha tahu apa yang kita perbuat. Contoh kayak ibu nih, nggak lihat si Arkan lagi berbohong sama ibu, dia bilang katanya ngaji, nggak taunya dia main. Tapi kalau Allah tidak bisa dibohongi, Allah maha tahu. Dimanapun kalian berada, mau kalian ngumpetnya bagaimana juga, Allah maha tahu. Ya, Allah juga nak maha tahu isi hati manusia. Jadi kita sebagai manusia bersifatlah yang jujur, jangan suka bohong. Ibu boleh, orang tua di rumah boleh bisa kalian bohongi, tetapi Allah tidak bisa kalian bohongi. Ya, dalam hati kecil kalian misalnya hari ini kesel sama ibu, tapi ibu kan nggak tahu ya. Tapi kalau Allah maha mengetahui. Apalagi nak selain itu? Allah maha mengetahui apa lagi? Allah itu tahu akan terjadi suatu musibah. Allah itu sudah tahu duluan. Ya, kayak seperti kejadian beberapa tahun yang lalu di tempat kita ini, yaitu kejadian apa kemarin? Tsunami. Kalian tahu nggak waktu itu mau ada tsunami? Nggak tahu ya. Tapi kalau Allah sudah tahu duluan. Itulah nak ya, makanya kita harus mengenal Allah. Nah, kata ibu, kita mengenal Allah itu supaya kita bersikap baik, kita menghargai ciptaannya Allah, kita memelihara ciptaannya Allah. Oke, selanjutnya ada apa lagi tadi? Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Alim, Al-Wali. Apa arti Al-Wali? Maha melindungi. Nah, kita dilindungi oleh siapa? Oleh
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, Bu, kita dilindungin? Ya, kita dilindungin. Alhamdulillah, kita dari pagi sampai hari ini kita masih bisa belajar dengan keadaan sehat, selamat, berangkat dari rumah jalan kaki atau diantar orang tua naik motor. Selamat itu atas apa? Atas perlindungan dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Ya, Allah semua yang melindungi. Tadinya kita mau jatuh dari motor, ya, karena kita dilindungin oleh Allah, akhirnya kita tidak jadi jatuh dari motor. Jadi maka kata ibu, kita harus percaya kalau adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi, Bu, dilindunginnya? Dilindungi dari musibah. Contoh, kemarin kita beberapa yang lalu kejadian tsunami, ya. Kalian masih ada sampai sekarang. Itu karena apa? Dilindungi sama Allah. Iya, karena Allah melindungi kita sampai saat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sampai sekarang kita masih bisa belajar bersama untuk mencari ilmu. Ya, makanya kata itu, Bu, ya, kata Ibu, jangan berbuat yang tidak baik. Selanjutnya Asmaul Husna apa lagi? Al-Khabir. Al-Khabir itu tadi apa? Maha teliti. Allah juga, nah ya, maha teliti. Teliti dalam hal apa? Dia melihat umatnya masing-masing. Seperti kita ini, nah ya. Kita ini umatnya, dilihat satu persatu, diteliti. Oh, si A begini, selama hidupnya dia begini. Ya, Allah tuh lebih teliti dalam hal sesuatu. Makanya kita, nak ya, jangan melebihi dari Allah. Kita menyembah selain Allah. Kalau kita menyembah selain Allah itu namanya apa? Syirik, dosa besar. Allah lebih teliti dengan umatnya, dengan perbuatannya. Apapun yang dilakukan oleh umatnya, dia tahu. Dia lebih teliti mana yang harus saya dulukan. Misalnya contoh kayak Arkan. Oh, kayaknya Arkan sudah cocok nih jadi pengusaha. Kayaknya si Ferdi sudah cocok nih jadi pembisnis. Allah lebih teliti untuk masalah kehidupan umatnya. Ya, kalau manusia biasanya dia ceroboh. Tadinya dia mau mendapatkan sesuatu, karena dia kurang teliti, akhirnya dia mendapatkan kurang apa? Kurang beruntung, ya. Makanya segala sesuatu itu kita harus teliti seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya, nak, kata ibu, kita wajib mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah yang indah. Jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Ada 99, tapi kita hari ini cukup 4 dulu ya, kita pelajari. Setiap nama menunjukkan sifat-sifat Allah yang harus kita nikmati. Ya. Baiklah, anak-anakku sekalian. Mengapa Asmaul Husna itu penting untuk kita ketahui? Mengapa? Dengan mengenal Asmaul Husna, kita akan semakin dekat kepada Allah dan bisa meneladani sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi, nak ya, yang ibu sampaikan seperti Al-Alim, Al-Wali, Al-Khabir, dan Al-Hafiz. Itu untuk kehidupan sehari-hari, kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Jangan hanya belajar di sekolahnya saja, ya. Baiklah, kita ulang lagi ya dari Al-Hafiz. Al-Hafiz pengertiannya maha memelihara
Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga seluruh ciptaannya. Tidak ada satupun yang terlepas dari pengawasan Allah. Nah, yang Ibu sampaikan tadi, Allah tidak bisa dibohongi. Nah, itulah tadi nak ya, tentang Asmaul Husna. Baiknya kita mengenal Allah. Tadi ada apa saja yang kita sebutkan tadi? Ada Al-Hafiz, Al-Alim, Al-Wali, Al-Khabir. Kalian sudah tahu ya masing-masing Asmaul Husna tadi artinya sudah tahu? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, kita akan lanjut mengerjakan sesuatu yang dari Ibu, yaitu kita mau menggambar kaligrafi dari masing-masing kelompok itu. Siap ya? Ya, nanti Ibu bagikan kertasnya. Kalian siapkan untuk pensil warnanya saja. Keluarkan pensil warnanya. Ibu bagikan ini kelompok 1 ya. Kalian silahkan kalian menggambar di masing-masing Asmaul Husna. Silahkan digambar ya. Kelompok 3. Silahkan kalian kerjasamanya nak ya. Kerjasamanya saling kerjasama. Yo, dibantu. Ada yang mewarnai. Jangan naik meja nak. Ya udah nggak apa-apa diwarna. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, bagus. Silahkan diwarnai. Mereka sudah mewarnai. Bagaimana anak-anak, menggambarnya sudah selesai? Iya, nanti kita mau persentase ke depan. Sebelumnya itu, biar nggak ngantuk, kita mau ice breaking dulu. Ayo silakan anak-anak berdiri. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk kembali. Oke, Ibu akan mempresentasekan dari hasil gambar kalian. Yang pertama dari kelompok 1 dulu. Ayo silakan Salsa, dibawa hasilnya ke depan. Sini, ke depan sini. Jangan kebalik gambarnya.
selanjutnya untuk kelompok 2 silakan ke depan. Saya perwakilan kelompok 2 menggambar Al-Alim. Allah Maha Mengetahui. Selanjutnya kelompok 3 silakan ke depan. Saya perwakilan kelompok 3 menggambar Al-Hasi. Allah yang Maha Memelihara. Oke, selanjutnya kelompok 4 silakan maju ke depan dengan membawa hasil gambarnya. Saya dari kelompok 4 menggambar Al-Alim. Itu ya Allah Maha Melindungi. Nah, itulah tadi anak-anakku sekalian, kita sudah persentase masing-masing kelompok hasil gambar kalian. Alhamdulillah gambarnya cukup baik ya, terima kasih. Nah, untuk materi hari ini, apakah kalian sudah paham, sudah jelas mengenai Asmaul Husna tadi? Ada yang perlu ditanyakan tidak? Nah, semoga materi kita hari ini mendapatkan hikmah dan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan di kehidupan sehari-hari. Tadi Asmaul Husnanya apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, kalian sudah tahu ya masing-masing artinya? Sudah. Al-Hafiz, Maha memelihara. Al-Wali, Maha melindungi. Terus Al-Alim, Maha mengetahui. Al-Khabir, Maha teliti. Nah, itulah tadi nak ya materi tentang Asmaul Husna. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk materi yang akan datang atau minggu yang akan datang, yaitu tentang ayo berperilaku terpuji.